Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Nova Rafif, NPM 2230101095 dari Lomba 2. Program studi S1 perkenalkan. Kali ini saya akan presentasikan hasil tugas PJBL dari mata kuliah Pakan dan Nutrisi Non-Ruminansia. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Baik, yang pertama ada starch, carbohydrate, digestion, and absorption. Sumber pati dan pencernaan pati. Pati merupakan suatu karbohidrat kompleks yang bersumber dari berbagai bahan makanan seperti kentang, nasi, jagung, dan gandum, serta biji-bijian. Proses pencernaan pati sendiri meliputi organ mulut, lambung, dan usus halus. Kemudian proses pencernaan diawali oleh mulut di mana pati dipecah dengan metode fisik dan dibantu dengan enzim amilase atau oleh saliva yang sebelumnya menjadi pati diubah menjadi oligosakarida dan polisakarida. Kemudian proses selanjutnya yaitu pati dipecah atau degradasi oleh lambung. Uh, namun pada proses di lambung tersebut pati tidak terdegradasi dengan signifikan karena enzim amilase yang dihasilkan pada proses sebelumnya itu telah terhenti karena pH di dalam lambung yang sangat asam sehingga enzim amilase tidak dapat berkontribusi di dalam proses pemecahan di dalam lambung. Kemudian dilanjutkan menuju usus halus untuk terjadi pemecahan sekaligus penyerapan unsur AT pendek. Nah, di dalam usus halus sendiri juga itu dibantu uh, oleh produksi dari enzim pankreas karena pecahan pati atau rantai pendek pati seperti tadi itu ada oligosakarida dan polisakarida yang akan masuk ke dalam usus halus itu masih bersifat asam dan pada usus halus sendiri tidak dapat menerima uh, nutrisi yang terlalu asam. Dengan begitu enzim pankreas yang menghasilkan enzim amilase yang merubah pati menjadi maltosa dan disakarida. Kemudian pada enzim lainnya di permukaan usus halus maltase, sukrosa dan laktase akan memecah disakarida menjadi monosakarida. Uh, dengan monosakarida sendiri meliputi glukosa, fruktosa, dan glukosa. Kemudian penyerapan pati. Absorpsi monosakarida meliputi glukosa, fruktosa, dan glukosa. Yang pertama itu terjadi di sel epitel usus halus, kemudian melalui transport aktif dan difusi terfasilitasi. Pada glukosa dan galaktosa diserap melalui transport aktif yang bergantung pada natrium SGLT1 atau sodium glucose link transport 1. Kemudian pada fruktosa penyerapan terjadi dengan cara difusi terfasilitas. Fruktosa dan galaktosa akan dirubah menjadi glukosa melalui hati, di mana pada glukosa dapat dipergunakan sebagai sumber energi yang disimpan menjadi glikogen atau cadangan energi. Lanjut. Permasalahan pencernaan dan penyerapan karbohidrat. Terdapat dua permasalahan yang sering terjadi yaitu intoleransi karbohidrat dan malabsorpsi karbohidrat. Pada intoleransi karbohidrat sendiri merupakan penyakit permasalahan yang terjadi jika adanya defisiensi enzim tertentu seperti laktase yang dapat menyebabkan intoleransi laktosa yang kemudian memiliki gejala seperti diare, kembung, dan gastrointestinal. Di mana gastrointestinal itu seperti gangguan pada pusat pencernaan atau organ-organ pencernaan di dalam tubuh. Kemudian malabsorpsi karbohidrat yang terjadi akibat gejala gastrointestinal dan akan mempengaruhi proses penyerapan nutrisi di dalam tubuh. Kemudian selanjutnya kita menuju pada protein digestion and absorption. Uh, Protein sendiri terdiri dari beberapa asam amino yang dapat ditemukan dari berbagai makanan, seperti daging dan telur, atau mungkin juga bisa dari susu.
Kemudian rantai asam amino protein sendiri juga terdiri dari gugus karboksil, di mana gugus karboksil dan gugus amina sendiri saling terhubung dikarenakan gugus karboksil terletak di salah satu ujung protein dan gugus amina terletak di protein lainnya. Kemudian proses pemecahan protein sendiri uh, diawali dengan mulut sebagai proses mekaniknya, yang kemudian menuju lambung serta terjadi degradasi oleh enzim pepsin yang mengubah protein menjadi peptide dan proteosa. Kemudian terjadi degradasi dan penyerapan oleh usus halus. Bisa dilihat di sini ketika asupan makanan seperti daging yang memiliki senyawa protein itu masuk ke dalam rongga mulut, di mana di dalam mulut ini terjadi proses mekanis dan kemudian menuju ke kerongkongan, kemudian menuju pada lambung. Nah, di lambung ini itu nanti makanan yang masuk dengan dan di dalam makanan tersebut ada nutrisi proteinnya, itu akan terdegradasi dengan getah lambung, uh, yang kemudian terjadi pemecahan yang sebelumnya itu senyawa protein menjadi peptide dan proteosa dengan menggunakan enzim pepsin yang terdapat pada lambung sendiri. Kemudian uh, langkah selanjutnya itu masuk ke dalam usus halus, di mana uh, usus halus yang berupa dalam pencernaan sebelumnya itu pepton diubah menjadi asam amino. Dengan usus halus sendiri dibantu dengan enzim tripsin. Nah, enzim tripsin ini sendiri merupakan prekursor enzim, di mana prekursor enzim ini um, diaktifkan oleh enterokinase. Seperti tadi itu ada enzim tripsin yang semulanya itu adalah tripsinogen dan berbagai enzim lainnya. Nah, di dalam usus halus ini juga uh, prekursor enzim yang dihasilkan itu dihasilkan oleh enzim pankreas yang membantu penyerapan asam amino dan pencernaan peptida kecil yang kemudian akan disalurkan ke aliran darah dengan bantuan enzim Bruce border. Kemudian protein gugus amino dan polipeptida akan dicerna menjadi tripeptida dan asam amino dapat difusi ke dalam aliran darah serta digunakan untuk mensintesis protein baru dan disimpan di dalam hati. Nah, jadi nanti, tadi itu ada yang bisa masuk ke dalam darah, kemudian juga terjadi juga penyerapan-penyerapan di sisaan di usus besar, kemudian dijadikan uh, sebagai feses nantinya, dan juga ada yang disalurkan menuju pembuluh darah atau aliran darah dan ditujukan menuju seluruh tubuh. Next. Nah, ini tadi tempat utama terjadi pencernaan dan penyerapan, yaitu tempat utama terjadi pencernaan dan penyerapan pada protein itu terletak pada usus halus, di mana usus halus tersebut pada dua denum. Yang masuk ke dalam usus halus juga dibantu oleh enzim prekursor tadi yang saya jelaskan, yang dimiliki oleh pankreas ya, dan diaktifkan oleh enterokinase. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ada fat lipid digestion and absorption. Nah, lemak sendiri merupakan komponen penting dalam makanan karena dapat melindungi anggota tubuh dan berkontribusi terhadap berbagai penyakit seperti penyakit jantung. Proses pencernaan lemak sendiri itu melalui yang pertama melalui mulut, kemudian melalui usus halus, melalui lambung dan usus halus. Uh, dalam mulut itu terjadi proses mekanik dan dibantu oleh enzim linguistik sehingga makanan lemak yang makan atau nutrisi lemak terdegradasi menjadi partikel yang lebih kecil dengan bantuan enzim lipase linguistik. Kemudian lemak akan terdegradasi kembali oleh lambung ya, terdegradasi kembali oleh lambung, di mana enzim di dalam lambung itu ada enzim lipase lambung yang sebelumnya
lemak itu akan menjadi atau berubah atau dipecah menjadi trigliserida. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam usus halus, di mana pemecahan trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida. Uh, Asam lemak dan monogliserida ini yang kemudian juga membentuk misel. Kemudian asam lemak dan monogliserida diserap oleh jejunum pada bagian usus halus dan dikemas menjadi kilomikron dan berikatan dengan basolateral dan diangkut menuju limfatik usus serta menuju ke seluruh tubuh, di mana lemak sendiri juga memiliki peran dalam bermetabolisme penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya, vitamin D and calcium absorption. Vitamin D sendiri biasanya diserap dari makanan atau diproduksi dari kulit dalam bentuk kolekalsiferol atau vitamin D3. Kolekalsiferol perlu diubah menjadi kolesitriol menjadi bentuk aktif vitamin D agar dapat diserap kalsium dengan baik atau sempurna. Nah, apa namanya? Kita bisa lihat tadi itu vitamin D ini pertamanya dari bisa diaktifkan apa namanya diproduksi dari kolekalsiferol kemudian menuju organ organ apa namanya hati kemudian menuju menjadi kalsifediol dan menuju pada ginjal kemudian dibentuk menjadi kalsitriol. Kemudian uh, kita masuk ke kalsium. Kalsium membutuhkan kalsitriol untuk penyerapan dan pemanfaatan yang baik. Penyerapan terjadi di lumen usus dan dibawa ke tempat intern melalui transporter kalsium, di mana proses tersebut terjadi pengingkatan protein di dalam sitosol yang dikenal sebagai kalbindin. Kemudian hal tersebut memungkinkan kalsium diangkat menuju tempat masuk dan sisi berlawanan sehingga dapat dipompa keluar dari tempat masuknya ke dalam aliran darah melalui pompa kalsium yang bergantung pada ATP. Keterikatan vitamin D dan kalsium itu memiliki fungsi yang saling menghubungkan dalam menjaga tulang dan gigi. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke materi yang terakhir, itu ada vitamin B12 digestion and absorption. Di mana vitamin B12 atau kobalamin bersumber dari produk hewani seperti daging, telur, dan susu. Dengan kegunaannya pada makhluk hidup untuk mensintesis DNA, produksi sel darah merah, dan sintesis lemak. Pencernaan vitamin B12 diawali dengan masuknya makanan ke dalam mulut dengan proses mekanik tentunya, kemudian menuju lambung dengan melibatkan enzim lipase dan asam lambung. Yang terjadi penyerapan serta pencernaan di dalam usus dengan bantuan prekursor enzim dari pankreas. Kemudian pencernaan B12 yang terjadi juga berikatan dengan protein atau biasa dikenal dengan nama haptokorin atau R-protein yang disekresikan langsung oleh kelenjar saliva dan lambung. Dengan fungsinya yaitu menjaga vitamin B12 asam dalam suasana asam lambung atau sangat asam. Vitamin B12 haptokorin selanjutnya bergerak menuju duodenum dengan peran enzim pankreas seperti protease untuk memecah haptokorin dan membebaskan vitamin B12 dengan haptokorin. Yang kemudian vitamin B12 berikatan dengan faktor intrinsik dan membentuk uh, kompleks faktor intrinsik. Kemudian bergerak menuju ileum dan akan berkaitan dengan reseptor khusus pada sel-sel usus dan diserap ke dalam aliran darah. Kemudian berkaitan dengan transkobalamin atau protein pengangkut B12 ke berbagai jaringan tubuh. Vitamin B12 juga berperan sebagai sintesis DNA, produksi sel darah merah, dan sintetis lemak. Jadi mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.